mengenal proyek Jurassic Park di TN Komodo yang jadi polemik. Dikutip dari moneykompas.com, pemandangan tak biasa terjadi di salah satu pulau di Taman Nasional Komodo, Pulau Rinca, saat seekor komodo tampak berhadapan dengan truk proyek yang akan melintas. Dalam sebuah unggahan foto yang ramai di media sosial, tampak kadal terbesar di dunia itu berada hanya jarak dalam beberapa meter dari bagian moncong truk yang membawa material proyek. Truk pengangkut material tersebut merupakan bagian dari proyek pembangunan geopark yang digadang-gadang pemerintah bakal menjadikan TN Komodo serupa dengan Jurassic Park. Jurassic Park merupakan film Hollywood yang diadaptasi dari kisah fiksi yang bercerita tentang taman nasional khusus yang didedikasikan untuk penelitian dan wisata edukasi dinosaurus. Hewan purba itu dihidupkan kembali berkat kemajuan teknologi. Pulau Komodo dan Pulau Rinca sendiri sudah ditetapkan sebagai taman nasional sejak 1980 untuk melindungi satwa komodo atau Varanus komodensis, hewan endemik purba yang hanya bisa ditemukan di NTT. Mengutip keterangan resmi Kementerian PUPR Senin 26 Oktober 2020, proyek di TN Komodo tersebut merupakan bagian dari Kawasan Strategis Pariwisata Nasional atau KSPN Super Prioritas Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Salah satu kawasan yang akan mengalami perubahan desain secara signifikan adalah Pulau Rinca di Kabupaten Manggarai Barat. Pulau habitat komodo ini akan disulap besar-besaran oleh pemerintah dan investor swasta sebagai destinasi wisata premium. Pemerintah mengklaim proyek-proyek yang dikerjakan di TN Komodo tersebut tetap memprioritaskan aspek ekologi berkelanjutan sebagai spesies komodo dan sosial bagi penduduk sekitar. Tujuan utama konsep ini adalah mempromosikan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang tinggal di daerah kawasan dengan mengembangkan potensi yang ada dengan cara yang berkelanjutan, kata Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono dalam keterangan resminya. Pemerintah pusat menganggarkan dana sebesar 69,96 miliar rupiah untuk menata kawasan Pulau Rinca yang merupakan bagian pusat informasi, sentra souvenir, kafe, dan toilet publik. Kementerian PUPR yang ditugaskan Presiden Jokowi juga akan membangun kantor pengelolaan kawasan, selfie spot, klinik gudang, ruang terbuka publik, dan penginapan untuk peneliti. Lalu pembangunan pemandu wisata atau ranger, area trekking untuk pejalan kaki, dan shelter pengunjung didesain melayang atau elevate agar tidak mengganggu lalu lintas komodo. Basuki mengklaim pembangunan infrastruktur pada setiap KSPN direncanakan secara terpadu, baik penataan kawasan, jalan, penyediaan air baku dan air bersih, pengelolaan sampah, sanitasi, serta perbaikan hunian penduduk melalui sebuah rencana induk pengembangan infrastruktur. Secara keseluruhan untuk tahun 2020, Kementerian PUPR mengalokasikan anggaran sebesar 902,47 miliar rupiah untuk mengerjakan 43 paket kegiatan infrastruktur di KSPN Labuan Bajo yang meliputi peningkatan kualitas layanan jalan dan jembatan, penyediaan sumber daya air, pemukiman, dan perumahan. Basuki mengatakan upaya meningkatkan kunjungan wisatawan ke Labuan Bajo dilakukan secara bertahap dengan pembenahan infrastruktur yang akan menjadi prioritas. 5 penataan zona waterfront dimaksud kini akan memasuki tahap lelang yang terdiri atas zona A, Bukit Pramuka, zona B, Kampung Air, zona C, Dermaga, zona D, kawasan Pantai Marina, dan zona E, Kampung Bujung. Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, seluruh pembangunan infrastruktur untuk Labuan Bajo harus selesai tahun 2020. Semua desain sudah selesai, sudah mulai lelang pada Desember 2019, sehingga kegiatan konstruksi fisik dapat dimulai pada Februari sampai Maret dan selesai akhir Desember 2020, kata Basuki. Penataan waterfront Labuan Bajo di 5 zona tersebut meliputi pengembangan zona A yang dilakukan dengan membangun promenade atau zona pejalan kaki, dilengkapi dengan fasilitas yang nyaman termasuk taman, kios-kios, dan menata pandang di Bukit Pramuka.
Penataan zona B merupakan lanjutan pengerjaan yang telah dilakukan Kementerian PUPR di Kampung Air yang meliputi penataan ruang-ruang terbuka dengan tema tangga bajo yang didesain agar setiap sudut ruang dapat diakses publik termasuk masyarakat lokal, nelayan, dan warga kampung pesisir. Panggung-panggung terbuka juga dibangun agar masyarakat dan wisatawan dapat berbaur menikmati pertunjukan seni tradisional atau atraksi seni lainnya. Selanjutnya pada zona C akan dilakukan penataan dermaga di kawasan sekitar pelabuhan Peti Kemas Bajo yang akan dipindah ke wilayah Wau Kelambu. Penataan dilakukan dengan memperlebar ruang publik lebih menjorok ke laut dengan membangun sculpture dan fasilitas ruang tunggu, kantor pengelola, pusat informasi, serta plaza festival. Saat ini pesisir pantai tersebut menjadi lokasi bersandar kapal-kapal wisata berbagai jenis, pinisi ataupun yak, dan menjadi pintu masuk wisatawan mancanegara melalui laut. Sementara semua kegiatan wisata laut masih bercampur aksesnya dengan kegiatan peti kemas. Selanjutnya zona D merupakan area komersial yang disebut dengan kawasan Pantai Marina yang dikelola oleh ASDP Kementerian BUMN. Pada zona ini akan dilakukan penyelarasan trotoar dengan desain yang sama di sepanjang Jalan Soekarno-Hatta bawah. Penataan zona E merupakan pengembangan dari kawasan wisata kuliner Kampung Ujung yang telah dibangun oleh Kementerian PUPR pada tahun anggaran 2017 sampai 2018 berupa deretan tenda untuk menjual makanan yang didesain berwarna putih dengan sistem knockdown. Pada kawasan ini, wisatawan dapat menikmati beragam olahan seafood di tepi laut dengan tenda-tenda yang bisa menjadi spot untuk swafoto. Sementara itu, dikutip dari newsdetik.com, foto seekor komodo berhadapan dengan truk di Pulau Rinca, Taman Nasional Komodo, Nusa Tenggara Timur viral. Pemerintah Provinsi NTT meminta otoritas Pulau Komodo menyusun strategi agar komodo menjauh dari lokasi pembangunan. Pulau Rinca itu kan diarahkan untuk mass tourism ya, sedangkan Pulau Komodo itu kita arahkan untuk pulau konservasi, kata Kepala Biro Humas Setda Provinsi NTT, Marius Jelamu saat dihubungi Senin 26 Oktober 2020. Karena pulau konservasi, lanjutnya tidak semua orang bisa masuk Pulau Komodo akan dibatasi. Cara membatasinya dengan sistem keanggotaan, yakni pemilik kartu anggota yang bisa masuk dengan membayar $1.000 per tahun. Sedangkan Pulau Rinca itu mass tourism, maka sejalan dengan dijadikannya Labuan Bajo sebagai destinasi super premium, maka Bapak Presiden menyetujui pembangunan Jurassic Park di Pulau Rinca. Dan dalam membangun Jurassic Park ini, kita membangun berbagai sarana dan prasarana, dermaga, fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan wisatawan, ujarnya. Marius Jelamu mengatakan Komodo ada di beberapa pulau, tapi di Pulau Komodo paling banyak. Di Pulau Rinca, habitat Komodo tidak sebanyak di Pulau Komodo. Lalu di Pulau Rinca, tapi lebih banyak di Pulau Komodo. Nah, ketika bunyi-bunyian truk dan sebagainya itu, maka secara otomatis hewan itu pasti sensitif. Dia mau ke sumber bunyi, dia datang, kemudian orang foto dan viral, ujarnya. Marius Jelanu menjelaskan, pemerintah ingin menjadikan Pulau Rinca pusat pertumbuhan ekonomi baru. Karena itu dibangun dermaga, sarana prasarana, masyarakat juga akan diberdayakan. Kalau restoran dibangun, mereka dilatih untuk menjadi koki, guide, dan lainnya. Pusat souvenir dibangun di situ. Jadi tidak lagi souvenir-souvenir itu dijual di Pulau Komodo. Siapa yang mau jual souvenirnya silakan ke Pulau Rinca. Nah, Pulau Rinca semua itu disiapkan, ujarnya. Marius Jelanu mengatakan tidak mengetahui kapan tepatnya foto viral Komodo versus truk berhadapan itu diambil. Namun karena sedang pembangunan, katanya, maka dibutuhkan truk untuk mengangkut batu. Kalau bangun dermaga pasti butuh lansir batu kan, tuturnya. Dia mengatakan ranger atau pawang sudah mengarahkan Komodo agar masuk ke lebih dalam bagian pulau. Pihak otoritas juga meminta membuat strategi agar Komodo tidak mendekat lagi. Sekarang yang kita minta otoritas Pulau Komodo itu adalah supaya buat strategi agar Komodo tidak mendekat ke tempat yang sedang dibangun. Ya bisa untuk sementara misalnya membuat pagar dari kayu untuk membatasi ekosistem Komodo.
Bisa juga dengan mengarahkan komodo-komodo itu ke wilayah yang lebih dalam. Kan banyak ranger-ranger pawang komodo, mereka bisa arahkan itu ke tempat yang jauh dari pembangunan. Tuturnya.